Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Biarpun kita masih belajar di rumah, tapi mudah-mudahan semangat belajarnya tetap terjaga ya. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang hewan dan tumbuhan, yaitu tema 1 subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Hewan-hewan di Indonesia itu sangat banyak macamnya, banyak yang hampir punah. Penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka. Nah, menjadi langka itu maksudnya jumlahnya semakin sedikit. Ya, penyebabnya adalah yang pertama, peristiwa tersebut dikarenakan habitat hewan dan tumbuhan berkurang atau rusak bahkan hilang. Nah, jadi kelompok hewan dan tumbuhan itu berkurang habitatnya. Terus sebagian besar hewan dan tumbuhan hidup di hutan. Hutan adalah habitat asli mereka. Jadi kebanyakan tumbuhan langka, hewan langka itu ada di hutan. Sedangkan sekarang hutan banyak yang sudah beralih fungsi. Ya, penyebabnya adalah penebangan liar. Nah, banyak pohon-pohon ditebang. Terus dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan perumahan penduduk. Jadi hewan-hewan dan tumbuhan itu sudah tidak mempunyai tempat lagi. Nah, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan, pelestarian hewan dan tumbuhan dibagi dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ yaitu pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan itu berada. Contohnya Swaka Margasatwa, hutan lindung dan taman nasional. Sedangkan pelestarian ex situ, berarti ex itu keluar, pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Pelestarian in situ itu meliputi yang in situ tadi Swaka Margasatwa. Ya. Apa sih yang dimaksud Swaka Margasatwa? Swaka Margasatwa adalah wilayah yang khusus melindungi hewan yang hidup di dalamnya. Terus yang kedua, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur dan memelihara kesuburan tanah. Selanjutnya taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu, pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata. Selanjutnya pelestarian ex situ. Kalau ex situ itu berarti dibawa keluar dari habitatnya. Kalau yang in situ itu masih asli, habitatnya ada di situ, dilestarikan. Jadi kalau ex situ itu dibawa keluar, ya. Jadi seperti bangunan, seperti dibawa ke kebun binatang. Jadi penampakan buatan ya. Contoh yang pelestarian ex situ yaitu kebun botani atau kebun raya, adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan untuk tujuan koleksi, penelitian, dan konservasi ex situ.
Yang selanjutnya taman safari. Ya, pasti kalian semua tahu taman safari adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Nah, kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan sebagai tempat rekreasi, pendidikan, penelitian, dan tempat pelestarian hewan langka. Penangkaran adalah tempat mengembangbiakan telur atau anak hewan supaya hewan-hewan langka itu tidak punah. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berjalan baik. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Biasanya banyak pohon-pohon ditanam di sekitar jalan raya, di pinggir-pinggir jalan raya ya. Terus dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Itu tadi sudah diterangkan pada yang in situ dan ex situ. Nah, sekarang kita lihat contoh hewan langka yang hampir punah. Nah, yang pertama adalah orangutan. Nah, orangutan itu hewan yang semakin berkurang jumlahnya. Itu berada di Taman Nasional Tanjung Puting, ya, Kalimantan. Terus ada badak bercula 1. Nah, ini dilindungi di ujung kulon. Selanjutnya ada komodo. Nah, komodo di Pulau Komodo, yaitu Nusa Tenggara Timur. Ada jalak Bali dari Bali. Selanjutnya ada burung cendrawasih dari Papua. Ada anoa dari Sulawesi. Ini binatang-binatang yang khas yang hampir punah. Terus ada gajah Sumatera di sekitar Pulau Sumatera, Kalimantan banyak. Terus ada harimau dari Pulau Sumatera. Nah, hewan-hewan tersebut udah semakin sedikit jumlahnya, maka perlu dilestarikan ya. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian sebagai generasi muda mengerti dan ikut melestarikan kekayaan ragam flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sekian keterangan dari Ibu. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.